hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulum Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Samman Al-Madini Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Aziz ila ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa birruhi Sayyidi la arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim lahum al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita menjalani hari yang terakhir dari 10 awal daripada Ramadan, yaitu hari yang ke-10 1444 Hijriah. Masih suasana yang disebut oleh Rasulullah awwaluhu rahmah, 10 awal Ramadan itu adalah curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita berkaitan dengan tarikh atau sejarah Islam, yang mana yang lewat kita bercerita tentang Nabiullah Idris bin Yarid alaihi salatu wassalam, yang mana beliau adalah kakek atau datuknya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam.
Hadirin rahimakumullah, karena Idrisu alaihi salatu wassalam awwalu man khayyata wa awwalu man katabah. Nabiullah Idris adalah pertama kali manusia yang menemukan masalah menjahit dan masalah menulis. Sebelum Nabiullah Idris menemukan itu, mulai zaman Nabi Adam, manusia berpakaian hanya ditutupi oleh dedaunan-dedaunan. Kada ada harapan ada kain yang gaya kita. Kapan berisi mesin tenunnya? Ya kan? Nah, Nabiullah Adam itu ketika di dalam surga memakan buah khuldi, beliau itu tertelanjang. Daun-daun itu berterbangan lalu menutupi kemaluan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Turun ke bumi, Nabi Adam tidak punya pakaian. Dan kehidupan berikutnya jangan ada harapan, kada harapan ada yang namanya kain. Primitif, ya karena memang zaman primitif, karena memang zaman awal-awal kehidupan manusia. Nah, sekalipun saat itu, saat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi, Nabiullah Idris belum lahir. Kehidupan ini sudah mulai ada yang disebut dengan kemunafikan. Kehidupan ini sudah mulai ada yang disebut dengan kejahatan dan pengkhianatan. Kenapa? Biar sedikit ke belakang kita. Setelah Adam diturunkan ke bumi, dalam satu riwayat Nabi Adam itu turun di Sarandip. Sarandip ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan daerah India, ada yang mengatakan daerah Afrika. Hawa diturunkan di Jeddah, iblis diturunkan di Asfihan, sedangkan ular diturunkan di Ramallah. Iblis ketika diturunkan ke bumi berjalan sampailah ke pinggir laut. Sampai ke pinggir laut. Zaman itu tidak ada manusia nama ambil iwak itu kada ada. Iwak itu ya Allah. Nah, iblis bertamuan dengan iwak-iwak nengkono-kono di pinggir laut. Lalu iblis membuat hasutan. Ini awal kehidupan. Iblis sudah menghasut kepada kehidupan dunia. Ujar iblis, "Hei para ikan nang ada di laut, nang ada nang gana-gana di pendiri iblis nih. Aku ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di bumi ini sudah ada seorang manusia yang bernama Adam. Ujar iwak, apa gerangan Adam itu? Ya, Adam itu adalah manusia. Dan supaya kalian ketahui, Adam itu kena pacangan memakan buah kalian ini. Dihasut oleh apa? Oleh iblis. Apa ada iwak ini kehidupannya terancam mendengar berita hasudan iblis. Lalu iblis iwak menyebar berkumpulan iwak. Apa? Dengan izin Allah, iwak bisa berpandir, menyebarkan hoak yang disampaikan oleh iblis.
Walaupun pada akhirnya memang kenyataan kayak itu juga. Hei para ikan di laut, kami dapat informasi ada manusia di bumi ini yang bernama Adam. Dia adalah ancaman kehidupan bagi kita. Apa? Adam, pajangan memakani kita. Ini hasud dan nafsu. Walaupun belakangan dasar bujur Jepang kita makan iwak. Iwak namanya kita makan puyuh, kolacingan nama aja termasuk tenggiri, termasuk iwak-iwak nang di laut dasar pemujur. Cuma ini nang dimaksud ini jangan sampai ini asalnya memang dihasut oleh iblis supaya iwak ini bermusuhan dengan Adam. Oleh karena itulah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan setelah kejadian ini Allah ulah iwak itu kada beilat, iwak itu kada belidah. Kita ini kan makhluk Tuhan ada nang pakai lidah berataan nih, ada nang zalisanin walayantiku beisi lidah tapi kada pandir. Sapi, kambing. Nah, yang timbul pertanyaan tuh, kenapa sapi beliuran jar? Jangan bisa buludah. Jangan bisa pandir buludah kada bisa. Kambing belat kada belat, tapi kada bisa pandir. Ada yang zalisanin wayantiku punya lidah dan berbicara, manusia, jin dan yang lainnya. Ada yang tidak punya lidah. Yang tidak punya lidah itu adalah iwak-iwak di laut. Kenapa kada berisi lidah? Karena iwak pernah menebar hoax yang disebarkan oleh, yang diinformasikan oleh iblis. Belakangan dasar bujur bahwa manusia makan ke iwak. Hadirin rahimakumullah. Mulailah Adam dengan kehidupan dunia tanpa ada pakaian yang berupa jahitan-jahitan sampai ke Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris orang cerdas. Akhirnya beliau menemukan pemikiran bahwa lamun bebaju ini kada bokurong lapas tapi lanjang kayak kita dah. Bahasa sawastu umpamanya bahasa kita sawastu daun tarap aja diikat diulahkan silawar tarabang Nah, lalu Nabi Idris punya pemikiran, punya penemuan, beliaulah pertama kali manusia nang menjahit, maka jadilah pakaian-pakaian. Jahitannya kayak apa? Wallahu alam. Nang jelas kada pakai mesin jahit. Nang jelas kada pakai benang. Tapi nang ngarannya menjahit tuh kan pasti pakai jarum. Nah bentuk jarumnya aja apakah dia terbikin dari besi, apa terbikin dari kayu, atau terbikin dari bahan yang lain, jelas yang namanya menjahit itu pakai jarum. Disinilah cerita Nabi Idris alaihi salatu wassalam sidin bilainya menjahit bertasbih, memasukkan tasbih, menarik tasbih. Jakanya tasbih itu nang lebih abdal apa yang menurut Rasulullah, dan itu merupakan tasbihnya malaikat, cocok masuk ke dalam subhanallah wa bihamdih, tarik subhanallahil azim, masukkan subhanallah wa bihamdih, tarik lagi subhanallahil azim. Jaka bibinian kayak itu bagus banget tuh. Nabi Idris kayak itu masuk subhanallah wa bihamdih, tarik subhanallahil azim, masuk subhanallah wa bihamdih, tarik subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman, saqilatani 'alal mizan.
Ada 2 kalimat tasbih mudah diucapkan, berat dalam timbangan. Allah yang Maha Rahman ketujuh. 2 kalimat itu ialah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya nang kita bertahlil tuh subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat mudah dibaca, berat timbangannya. Allah cinta. Allah cinta. Bahasa dalam kitab, seandainya tasbih yang kita baca ini sekali ditimbang dengan amal-amal yang lain, ditimbang manang berat tasbih ini. Berat tasbih. Kenapa? Oh ternyata tasbih ini bukan hanya pahalanya aja, enggak lah. Bahkan ada riwayat dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qallat yadayya. Ya Rasulullah, ulun sekarang ini hidup tidak punya apa-apa. Jangankan rumah, jangankan harta benda. Ulun hanya hidup yang ada diri ulun sendiri. Tangan ini sudah tidak mempunyai apa-apa. Hidup dengan kepakiran. Lalu ujar Rasulullah, aina laka min tasbihil malaikah. Ikam tahulah tasbih malaikat. Artinya jangan mengamalkan dulu. Ikam tahulah tasbih malaikat. Ujar laki-laki itu, ya Rasulullah, ma tasbihul malaikah. Apa tasbih malaikat itu? Kata Rasulullah, ini nah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Baca aja Nabi. Antara sembahyang sunat subuh lawan sembahyang subuhnya. Dengan maksud sembahyang sunat subuh dulu. Imbah sembahyang sunat subuh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah 100 kali. 100 kali. Apa kata Rasulullah? Atatka dunya raqimah. Rezekimu akan melimpah, dunia akan datang kepadamu. Bahasa orang ini, gawian yang mencari kita, bukan kita yang mencari gawian. Harta yang mencari kita, bukan kita yang mencari harta. Ini tasbih. Hebat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah 100 kali. Namun gada kawa pangjar imbah sembahyang sunat subuh lawan sembahyang subuhnya, taka imbah sembahyang subuh baguslah. Kalau masalah bagusnya jelas bagus. Cuma Rasulullah melajari lawan laki-laki itu imbah sembahyang sunat subuh lawan sebelum sembahyang subuhnya. Mahadang itu tuh. Ya kalau memang uzur juga ada memang riwayat mengatakan baca imbah sembahyang subuh, cuman usahakan nang imbah sunat subuh tadi. Kecuali karena mepit, aku pang anak berjamaah aja. Munda bacaan itu bulirit sudah jar kelandungan guring, kelandungan bangun nih.
Maka hendak berjamaah, ya silahkan dulu berjamaah dulu. Setelah sembahyang berjamaah, habis wiridan, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah 100 kali. Sudah guru ajar ulun muamalkan, kada dapat duit lagi ajar, kada dapat lagi gawian aja. Berapa hari sudah mengamalkan? Hanya 10 hari panggil, hanya 10 hari. Orang menanam sayur atau lumbuk hanya menghasilkan buah. Lumbuk tuh antara 4 bulan sampai 6 bulan kalau tuh. Lumbuk tuh 4 bulan melatik ke buah ya dah. Malahkan dulu. Ujar Imam Sam'ani, kalau orang mengamalkan itu dengan bujur-bujur, ikhlas dan menjauhi larangan Allah, itu kada akan diragukan, pasti terjadi. Pertama, Rasul yang menyampaikan, Nabi kada pernah berdusta. Kalau kada hasil, ada kesalahan di pihak kita. Bisyarati taqwa, amalkan dengan syarat takwa. Arti syarat takwa itu 1, jangan makan yang haram, 2, jangan memperbuat yang haram. Jangan selama mengamalkan ini, jangan berdusta. Selama mengamalkan ini, jangan mengoyai orang. Selama mengamalkan ini, jangan menghina orang dan perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Dipastikan Allah akan mendatangkan rezeki yang banyak dan dunia akan datang kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke Nabi Idris. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekalinya biar kedalawas lalu iblis. Iblis lalu melihat Nabi Idris, ya melihat. Karena memang zaman itu antara manusia dan iblis masih terbuka. Masih. Jadi jelas iblis itu kelihatan. Dan saat itu bentuk iblis, bahasa orang ini masih bagus-bagus saja rupanya. Rupanya masih bagus. Iblis datang bawain talu. Nabi Idris asik berjahit jahit baju subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Idris jadi iblis. Kenapa teh? Ujar iblis, Idris, aku 4 batakon. Hal Allahu qadirun. Tuhan itu maha kuasa. Kata Nabi Idris, naam, ya. Tuhan itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala apapun. Lihat, yang ada ini adalah kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dengan segala isinya. Allah menciptakan semua makhluk yang ada di alam ini. Apakah manusia, apakah malaikat, apakah jin, termasuk kursi, aras, lauhul mahfuz, surga dan neraka, termasuk diri kita. Allah Maha Kuasa. Ujar iblis, lamun ke itu pertanyaannya, hal Allahu qadirun ala an yaj'ala dunya ala hadzal bait? Ujar iblis,
Idris, Tuhan kuasa lah membuat dunia ini ke dalam Hintalu nih. Dalam satu riwayat, Tuhan kuasalah Idris memasukkan dunia ke dalam lubang jarummu itu tuh. Karena jarum tuh kan biasanya pakai lubang tuh, memasukkan benangnya. Nah sekarang Allah Ta'ala kuasalah memasukkan dunia ke dalam telurku ini, atau Allah memasukkan dunia ke dalam lubang jarummu. Bingung. Lamun kita jelas bingung. Masa Hintalu, jangan Hintalu itik, Hintalu angsa kah? Ya kalau Hintalu angsa nenggonol deh, buat dunia ke dalam Hintalu itu ada masuk akal. Tapi wanilah madakan Allah Ta'ala kada kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Lubang jarum hanya masuk benang, ditakuni kuasa lah Allah Ta'ala memasukkan dunia ke dalam lubang jarum itu. Akal kita berpikir, Nabi Idris sudah paham karena beliau seorang nabi dan mendapat didikan dari orang tua sampai dari Nabi Sis dan Nabiullah Adam alaihissalam. Karena Nabi Sis lawan Nabi Adam tuh bertamu. Nabi Idris lawan Nabi Adam ini kan bertamu selama 303 tahun. Tak kumpul bertamu. Namun kita kira-kira kawalan jawab itu tuh. Dunia ini Allah Ta'ala kuasalah memasukkan dunia ini ke dalam Hintalu. Tapi napa? Nabi Idris kadang jawab, ranai aja Nabi Idris. Tapi di dalam ranainya itu ada berpikir. Karena biasanya orang pemikir itu ranai. Orang pemikir itu pasti ranai, pemikir. Akhirnya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, cabut jarum nih. Berdiri Nabi Idris, cucok sidin mata iblis, cuk sih. Takut ciak jelas iblis nyata aja takut ciak. Muntah mata nih tuh hibak lawan darah. Tahanyunyong iblis. Nabi Idris kada menjawab pertanyaan, tapi jawabannya adalah mencucuk mata iblis. Haza jawabu mutahannitin. Ujar iblis, inilah jawaban orang yang mengolok-olok. Dengan adanya Nabi Idris itu mencucuk mata iblis, maka anak iblis menjadi bular. Bular ada? Bular, mata sebelah aja lagi iblis tuh. Makanya sampai sekarang iblis itu bular. Sehingga kita ini disuguhkan gambaran iblis tuh, ada gambarnya iblis matanya bular tuh. Sebiji aja tuh mata iblis nih. Nah karena sebiji mata iblis itu dicucuk oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Oh kenapa Nabi Idris kadang menjawab pertanyaan iblis justru mencucuk? Ujar Nabi Idris, ini mau ulu-ulu ngarannya. Pertanyaan itu harus dijawab, tapi pertanyaan jangan mau ulu-ulu. Kayak kita tuh. Ikam nijir bilinya kawin kayak baja kada beranakan nijir nyata aja kada beranakan. Mun lalakian. Kawin ikam nijir kada beranakan kada.
Nah, kan kita banyak kata-kata dalam kehidupan kadang-kadang kalimatnya itu molo-olo dan sebagainya. Coba kita pikir. Dunia sebesar ini dimasukkan ke dalam hintalu nangkai apapun gak ada kawa. Kan pertanyaannya nang salah. Pertanyaannya nang salah. Bukan jawabannya gak ada. Lubang halus, lubang jarum halus. Jangankan dunia, rumah haji itu kada kau dimasukkan. Ma berarti Allah Ta'ala kada kuasa leh. Bukan masalah Allah Ta'ala kada kuasa. Allah kuasa menghaluskan dunia, mengganalakan hintalu. Kan gampang aja, diciptakan oleh Allah Ta'ala hintalu nang ganal, kemudian dunia dihaluskan masuk. Tapi dengan keadaan hintalu nang kaya ini, dunia dimasukkan mustahil. Itu pertanyaan nang kada logis, pertanyaannya sudah mustahil. Dengan keadaan lubang jarum nang ada ini, dimasukkan dunia mustahil kawa. Nah, artinya apa? Ini kan pertanyaan mau lulut menjebak ngarannya. Menjebak. Makanya Nabi Idris kada menjawab, tapi dicucuk sidin. Inilah dalam kehidupan. Bila orang betakun itu, perhatikan dulu. Ini tetakunan ini apa garang dulu? Bubujuran kah? Mencoba kah? Mau ulu-ulu kah? Malah biu kah? Ya kalau namun inya pertanyaannya mau ulu-ulu, ada jawabannya, kayaknya jawabannya. Bila pertanyaannya mahala biu, lawanannya hala biu juga. Barang aja bebirik kah, panggang. Bila inya pertanyaannya dasar bujur-bujur, jawab bujur-bujur. Bila pertanyaannya hanya sekedar menguji, mencoba kita, itu pertanyaan bisa dijawab, bisa kita terserah. Karena iblis menanya Nabi Idris mau ulu-ulu, maka dibalas sidin nang kaya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan temuan Nabi Idris ini berkembang sampai zaman sekarang kita ada yang namanya dalam kehidupan keterampilan dunia ini ada yang namanya mesin jahit, bahkan sekarang canggih. Alhamdulillah. Jakanya kadada Nabi Idris nang menemukan awal ini, kira-kira kan ada perkembangan. Ada nih kan memudirinakan aja ngarannya, memudirinakan aja. Alhamdulillah. Wah ini mesin jahit nang halus ada. Oh my Allah. Nah, tinggal teknologinya aja nang kayak apa. Ini Nabi Idris. Yang kedua, Nabi Idris itu adalah awaluman qalam, kata Pak, orang yang pertama kali menemukan tulis menulis. Sidinlah orang yang pertama menemukan pulpen, pensil. Dengan pensil, kalam, pulpen itu ada tulisan. Terserah aja mau menggambar, mau bacaan dan sebagainya. Maka jadilah menjadi sebuah penemuan baru dalam kehidupan itu demi untuk memudahkan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara menulis. Lawan apa menulisnya jar? Ulun yakin zaman itu bisa aja menulisnya lawan kayu.
kayu, besi, nulis. Napa nang ditulis? Sampai sekarang mohon maaf, ulun belum tetamu. Dan pian silahkan tanyakan ke lain. Tulisannya itu apa? Bahasanya apa? Ada yang mengatakan Adam, Sis, Nabi Idris bahasanya bahasa Ibrani. Wallahu a'lam. Karena nang bahasa Ibrani itu kan Taurat. Nabiullah Daud alaihissalam. Jauh. Sesudah Adam. Artinya Nabi Idris ini hadir ke bumi ini belum ketemu ulun, bahasa pandirannya itu bahasa apa, tulisannya itu bahasa apa, apakah bahasa Arab? Ulun yakin gak ada bahasa Arab. Kayak kita kalau sebelum bahasa Indonesia ini kan kita bahasanya Sangsekerta, bahasa Sangsekerta. Dan sekarang kita tidak bisa lagi dengan bahasa Sangsekerta itu. Kita dengan jadi bahasa Indonesia. Nabi Idris bahasa apa? Ulun gak tahu. Nang ditulis jelas pelajaran bisa menggambar, bisa sebuah keilmuan yang dituangkan dalam tulisan itu dengan bahasa nang mungkin belum dipahami oleh manusia sekarang. Setelah zaman Nabiullah Daud alaihissalam, zaman bahasa sudah ada, namun Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Ada bahasa yang kita kenal yang disebut dengan bahasa Ibrani. Allah turunkan Taurat. Bukan. Zabur bahasa Kipti, Taurat bahasa Ibrani, Nabi Musa. Hanyar Injil bahasa Suryani, hanyar Quran bahasa Arab. Alhamdulillah, Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam menemukan alat tulis. Kemudian dunia berkembang sampai sekarang alhamdulillah kita punya alat tulis, ada pensil, ada pulpen yang bercorak ragam. Pensilnya nang kayak ini, pulpennya nang kayak ini. Temuan awal adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimakumullah, kita hutang jasa lawan Nabi Idris yang menemukan menjahit, yang menemukan alat tulis menulis. Nabi Idris, zaman Nabi Idris ada yang disebut dengan manusia sudah punya peradaban, manusia sudah punya kemajuan, hanya kondisi-kondisi yang berbeda. Saat itu modern sudah. Oh ini menulis pakai dawat belum sudah kono. Pakai dawat tuh kan orang Arab bahari pakai dawat tuh becacap tulis, cacap tulis, cacap tulis, itu sudah kada modern lagi. Wah ini sudah modern, mudah dibawa, mudah dituliskan dan sebagainya. Tapi ingat itu adalah jasa Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Idris sebuah keistimewaan. Dan ini kisahnya akan panjang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyyan. Nabiullah Idris itu kami angkat ke tempat yang tinggi. Inilah nanti akan kita bicarakan minggu depan, kenapa Nabi Idris itu sampai ada di langit keempat. Hadirin rahimakumullah, itu episode yang akan datang kita bicarakan. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.